Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldine Syanipa. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S4445. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dalam bahasa C, pemrograman prosedural. Di mana tugasnya itu yaitu membuat eh, program dalam bahasa C yang terencana merupakan folder berikut. Misalkan ini, toko yang pertama. Toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu di ini sudah semakin berkembang menjadi entrepreneur. Entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sini, di sana. Ada ide untuk menjadikan suatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukan beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelayan pelanggan. Dari riset yang dilakukan Butet penawaran terbaik dapat diberikan melalui pemberian diskon setelah dipikir-pikir. Pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa jika setuju. Dari hasil diskusi mereka lakukan, maka dapat disimpulkan setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberikan potongan harga sebanyak 5%. Setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberi potongan harga 10%. Setiap pembelian di atas 500.000 akan diberikan potongan 15%. Nah, jadi kita diminta untuk membuat program di mana dalam bahasa C, yaitu untuk membuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Oke, saja kita masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini adalah codingannya. Nah, jadi saya menjelaskan fungsi-fungsi dari codingan ini, code-code yang ada di sini. Nah, di sini ada include Studio H. Di sini yaitu fungsinya menyertakan pustaka tanda input output Studio H yang digunakan untuk fungsi seperti scanf dan printf. Kemudian di sini ada integer main, di mana biasanya digunakan untuk menghitung jumlah argumen yang diberikan kepada program. Kemudian digunakan untuk menyimpan argumen sebagai array string. Kemudian di sini ada deklarasi variabel. Di sini ada integer buku, yaitu menyimpan jumlah buku yang dibeli. Kemudian ada float harga per buku, yang berfungsi menyimpan harga satu buku dengan bilangan desimal. Kemudian float total harga, menyimpan hasil perkalian jumlah buku dengan harga per buku. Kemudian di sini ada potongan 0,0, menyimpan jumlah harga potongan diskon, diinisialisasikan ke 0,0. Float total bayar, menyimpan harga total setelah diskon. Kemudian di sini menerima input dari pengguna, yaitu scan. Di sini ada dua. Nah, yang pertama itu membaca jumlah buku dari input pengguna bilangan bulat. Kemudian di sini yang kedua membaca harga per buku dari input pengguna bilangan desimal. Kemudian di sini ada menghitung total harga. Total harga sama dengan jumlah buku dikali dengan harga per buku. Mengalihkan jumlah buku dengan harga per buku untuk mendapatkan total harga sebagai diskon. Kemudian di sini untuk menentukan diskon, yaitu if total harga lebih besar dari jika total harga lebih besar daripada 100 maka diskonnya 50%. Jika total harga antara 100 hingga 500 maka dia diskon 10%. Kemudian jika total harga 50 hingga 100 maka diskon 5%. Kemudian jika total harga kurang dari 50.000 tidak akan ada diskon. Kemudian menghitung total yang harus dibayar, yaitu total harga dikurang potongan. Kemudian di sini menampilkan output. Jika ada diskon atau potongan lebih besar pada 0, maka program mencetak jumlah diskon dalam format 2 desimal. Jika tidak ada diskon, program mencetak garis-garis penghubung. Kemudian setelah itu mencetak total harga yang harus dibayar juga dalam format 2 desimal. Kemudian mengembalikan nilai ke sistem, di mana menggunakan return out ini. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan codingan ini, yaitu kode ini adalah program sederhana dalam C untuk menghitung harga total pembelian buku dengan potongan harga berdasarkan aturan diskon tertentu. Jadi program ini membaca jumlah buku dan harga per buku dari input, menghitung total harga, menentukan diskon, lalu mencetak jumlah diskon jika ada, dan total harga yang harus dibayar. Kemudian kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contohnya itu di sini T0201. Nah, di sini kita misalkan kita masukkan jumlah bukunya yaitu 5, kemudian harganya itu 100.000. 100.000. Nah, dia akan dapat potongan 50.000 dan di sini yang harus dibayarnya itu yaitu 450.000. Nah, kemudian kita buat
contoh yang kedua yaitu T0201, kita masukkan misalnya jumlah bukunya 6, terus harganya itu 20.000. Nah, dia akan melakukan potongan 12.000 dan dia akan membayarkan eh, totalnya itu yaitu sekitar 108.000. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Kemudian soal yang kedua di sini, kita langsung saja masuk apa yang diminta, yaitu membuat yang ini nih. Kita harus membuat ini dalam kode tersebut. Nah, jadi makanan pokok atau staple food, kemudian lauk pauk side dishes, kemudian sayuran, vegetables, kemudian mengonsumsi buah fruit, especially the milk. Nah, terus apabila kamu hanya makan makanan pokok, maka di kesimpulannya unit side dishes. Apabila kamu hanya makan makanan pokok atau lauk pauk, maka ke unit vegetables. Apabila kamu makan sayur good, apabila kamu makan buah very good, apabila kamu menambah susu itu perfect. Setelah mendengar itu, di sini untuk si Ucok jadi ingin mengembangkan sebuah program yang menempatkan kategori menu 4 sehat 5 sempurna, yaitu tugas Anda dalam membantu Ucok untuk mewujudkan keinginannya. Nah, jadi kita disuruh untuk meminta di mana membuat kategori menu 4 sehat 5 sempurna dalam program bahasa C. Kita langsung saja masuk codingannya. Nah, di sini yaitu seperti biasa kita akan menjelaskan kodenya tersebut. Itu. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan kode-kode tersebut. Maaf, ini kode yang saya jelaskan. Nah, jadi di sini ada input studio A yaitu memanggil printf atau scanf. Nah, kemudian ada void burn menu. Di sini fungsi ini menerima satu parameter level bilangan bulat yang menentukan output yang akan ditampilkan berdasarkan nilai. Kemudian di sini ada case pertama, di mana dia untuk meminta memanggil jika level 1 memprogram mencetak staple code, lalu unit side dishes. Kemudian break digunakan untuk menghentikan eksekusi switch setelah mencetak output. Kemudian case yang kedua, jika level 2 program mencetak side dishes, lalu staple food, unit vegetables. Terus yang case yang ketiga, kemudian case yang ketiga yaitu program mencetak vegetables, side dishes, staple foods, dan good. Kemudian case yang keempat, program mencetak fruit, vegetables, side dishes, staple foods, dan very good. Kemudian di sini case yang kelima, jika level 5, program mencetak milk, fruits, vegetables, side dishes, staple foods, dan perfect. Jika level 1 tidak berada jika level tidak berada dalam rentang 1 sampai 5, program mencetak invalid input. Please enter a number between 1 and 5. Kemudian fungsi main. Di sini integer main, kemudian integer level, kemudian scan level, primary level, kemudian return 0. Nah, di sini yaitu integer level menyimpan input pengguna sebagai bilangan bulat. Kemudian menerima input scanf, menerima angka dari pengguna dan menyimpan di variabel level. Memanggil fungsi print menu. Memanggil fungsi print menu dengan argumen level yang akan menentukan output sesuai. Terus mengembalikan nilai ke sistem menandakan bahwa program telah berhasil dijalankan tanpa error yaitu return 0. Kita akan masuk saja ke contohnya, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kalau codingan ini program ini digunakan untuk mencetak daftar makanan yang sesuai dengan level tertentu menggunakan switch cage untuk memilih output berdasarkan nilai level. Memastikan bahwa hanya input dalam rentang 1 hingga 5 yang diterima. Selain itu akan mencetak pesan error. Struktur program sederhana dan efisien untuk menangani suatu kondisi. Kita langsung saja masuk ke contohnya. 02. Nah, misalkan kita masukkan dia 1. Tadi di kodenya kita buat di sini yaitu memanggil staple food dan unit side dishes. Maka ini adalah outputnya. Staple food dan unit side dishes. Maka kita telah berhasil memanggil sesuai yang kita minta. Kemudian kita masukkan yang kelima.
Nah, kita misalkan angka 5. Nah, di sini keluarlah output milk, fruit, vegetable, this is stable food and perfect. Nah, itu sesuai dengan case 5 di mana yang kita minta yaitu milk, fruit, vegetables, this is stable food and perfect. Kemudian kita misalkan tadi di sini ada kita buat yaitu kita harus membuat angkanya 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya kita nggak membuat angka tersebut, maka dia akan menghasilkan apa? Kita bakal lihat. Misalnya kita buat 6. Nah, invalid input plus enter a number between 1 and 5. Maka output yang kita minta itu terjalankan. Misalnya kita ke soal yang nomor 3. Ini di soal yang ketiga, yaitu saya akan langsung menyingkatkannya saja. Itu di mana kita diminta untuk membuat operator tambahan per, perjumlahan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di mana kalau penjumlahan dan pengurangan itu diinisialisasikan dari nol. Jadi misalnya nol ditambah input yang akan kita masukkan. Beda dengan perkalian. Perkalian akan di-set dari 1, yang dimana eh, 1 kita kali dengan input berapa yang kita ingin kita masukkan. Kemudian ini hanya batasnya dapat kita melakukan perhitungan itu yaitu sampai 5 kali saja. Jika kita ingin keluar dari operasi perhitungan itu, maka kita akan memasukkan input min 1. Nah, setelah kita masuk ke codingannya. Nah, di sini seperti biasa, include studio H digunakan untuk fungsi memanggil fungsi printf dan scanf. Kemudian di sini ada integer main fungsi utama program tempat eksekusi dimulai. Kemudian deklarasi variable. Chart operator menyimpan operator yang dipilih pengguna tambah kurang atau tadi. Kemudian integer main menyimpan angka yang diinput pengguna untuk operasi. Kemudian di sini ada integer return menyimpan hasil perhitungan. Kemudian di sini ada integer count sama dengan 0, menghitung jumlah angka yang diinput dengan batas maksimal 5 kali. Nah, kemudian di sini ada printf dan scanf masukkan operator. Nah, di sini mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan operator misalnya tambah kali. Kemudian di sini scanf yang sebagai berikut ini digunakan untuk membaca karakter. Kemudian spasi sebelum eh, potensi ini digunakan untuk mengobati karakter white space seperti enter atau space dari input sebelumnya. Kemudian inisialisasi nilai awal. Jika operator tambahan pengurangan realisasinya disesuaikan 0, seperti yang katakan tadi di kalau menjelaskan soal. Kemudian jika operator tadi yaitu disesuaikan ke 1. Nah, yang seperti yang menjelaskan tadi, kalau jumlah pertambahan dan pengurangan itu kita mulai dari angka 0 untuk atau dikurangkan dengan input yang kita masukkan. Dan dengan kali dia akan mulai dari 1 dikalikan dengan input berapa yang kita mau. Kenapa dari 1? Karena kalau kita misalkan dari 0, maka dia akan menghasilkan 0 untuk seterusnya. Kemudian jika operator tidak valid, program akan dicetak program operator tidak valid. Jadi ada loop untuk masukkan angka. Nah, di sini loop ini berjalan maksimal 5 kali karena countnya kurang dari 5. Kemudian di sini ada printf masukkan bilangan yang akan dioperasikan untuk pengguna untuk masukkan angka. Jika pengguna memasukkan angka min 1, maka loop akan berhenti. Maka kita akan berhenti dalam menjalankan operasinya tadi. Kemudian dilakukan operasi sesuai operator. Jika jika input min 1, program akan keluar dari loop. Menambahkan hitungan input yang sudah diberikan. Operasi penjumlahan. Di sini mencetak angka yang dimasukkan. Kemudian mencetak proses operasi result ditambah 6. Menambahkan angka per result. Kemudian di sini operasi pengurangan. Sama seperti penjumlahan, tetapi menggunakan pengurangan. Sama seperti di sini perkalian juga, sama seperti dengan pengurangan, tapi menggunakan perkalian. Kemudian output hasil akhir, mencetak hasil akhir setelah semua operasi selesai. Kemudian return null kita gunakan sebagai program selesai dengan status sukses. Nah, kemudian di sini eh, kesimpulannya dari kode ini, program ini memungkinkan pengguna melakukan penjumlahan, pengurangan, atau perkalian pada maksimal 5 angka. Pengguna bisa menghentikan input dengan angka min 1. Validasi operator dilakukan sebelum perhitungan. Perma output jelas menampilkan setiap langkah perhitungan. Nah, langsung saja kita membuat contohnya. Misalkan kita buat contohnya, hmm, kita buat contohnya itu mulai dari tambah lah. Misalkan 1, 2,
3, 4, 5. Nah, di sini eh, di sini, nah, ini adalah angka yang saya masukkan, input yang saya ingin tambahkan dengan ini adalah bilangan yang diisi tadi, itu nol. Nah, seterusnya seperti itu. Ini adalah hasil dari yang penjumlahan yang pertama tadi. Kemudian ini hasil penjumlahan dari yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Dan ini adalah hasil yang kelima. Kita mulai dari coba pengurangan. Ya, pengurangan. Kemudian kita buat misalkan, nah, di sini adalah angka yang kita mulai. Yang tadi di penjumlahan sama pengurangan itu sama, dimulai dari angka 0 menjadi masukkan min 0. Misalkan satu lagi, yaitu min satu, min satu, kemudian min 2. Min satu lagi dia masuk min 3, min satu lagi di sini min 4. Kemudian dia akan berhenti. Ketika kita masukkan min satu, dia akan berhenti untuk keluar. Kemudian kita coba dengan kali. Kali. Nah, di sini kita misalkan satu. Oh, satu dikali satu sama dengan satu. Ini satu. Satu dikali satu sama dengan satu. Kita coba dua. Satu kali dua sama dengan dua. Kali tiga sama dengan enam. Kali empat sama dengan 24. Maka dia batasnya 5 kali. Oke. Mungkin berikut adalah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.